Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis 351 dari kitab Bulughul Maram. Tentunya masih berada pada bab sujud sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukur. Sujud sahwi dan sujud yang lainnya berupa sujud tilawah dan sujud syukur. Agung, ada berapa sebab yang seseorang dengannya dia melakukan sujud sahwi? Yang pertama, ada 3. Yang pertama, ragu-ragu dalam sholat. Yang kedua, lupa dalam sholat. Yang ketiga, terjadi penambahan atau pengurangan dalam sholat. Naam, barakallahu fiik. Hamzah, kalau lupa tasyahud awal, itu sujud sahwi dilakukan sebelum salam apa setelah salam? Sebelum salam. Sujud sahwi ada berapa kali sujud? 2 kali sujud. Adakah bacaan tertentu yang dikhususkan? Tidak ada. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya berkata Al-Hafidz, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi rak'atain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dari salah satu dari 2 sholat di siang hari, yakni apakah sholat duhur atau sholat asar. Rak'ataini tsumma sallama, yakni beliau sholat 2 rakaat kemudian beliau salam. Padahal kita tahu sholat zuhur atau sholat asar itu harus 4 rakaat.
Tapi kata Abu Hurairah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan beliau cuma lakukan 2 rakaat, lalu beliau salam. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid wa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit menuju sebuah kayu yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Lalu beliau letakkan tangan beliau pada kayu tersebut. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umarah fahaba. Dan di dalam jamaah ketika itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Fahaba, tapi mereka berdua enggan untuk menegur. Fahaba ayyukallimahu, mereka berdua enggan untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja sara'anun nasi faqalu qasuratis shalah. Maka sebahagian jamaah pun keluar dengan buru-buru sambil mereka berkata qasuratis shalah, salat telah dikasar. Salat telah dikasar. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dal yadain. Dan di dalam jamaah tersebut waktu itu ada seorang lelaki yang Nabi memanggilnya dengan sebutan Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Ini Dzul Yadain. Faqala ya Rasulullah, maka Dzul Yadain ini berkata, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah, apakah engkau lupa atau sholat telah dikasar? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam ansa wa lam tuqsar, aku tidak lupa dan tidak pula dikasar sholat itu. Faqala bala qad nasita, maka Dzul Yadain berkata, bahkan engkau telah lupa wahai Rasulullah. Fa shalla rak'ataini tsumma sallama thumma kabbara thumma sajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu fakabbara thumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian kata Abu Hurairah, ketika Dzul Yadain mengatakan bala qad nasita, bahkan engkau telah lupa wahai Rasulullah, fa shalla rak'ataini tsumma sallama, kemudian Rasulullah tambah lagi sholat 2 rakaat lalu beliau salam. Tambah lagi apa? 2 rakaat kemudian beliau salam. Tsumma kabbara tsumma sajada mithla sujudihi aw atwala, kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang dari sujudnya itu. Yani sujud seperti sujud yang dalam waktu sholat, atau ukuran sujudnya lebih panjang daripada sujud yang dilakukan di dalam sholat. Tapi itu Nabi bertakbir. Nabi tambah dulu 2 rakaat, kemudian Nabi salam, kemudian Nabi takbir sujud. Nah, kondisi sujud ini lebih lama
sama atau lebih lama dengan kondisi sujud ketika dalam sholat tadi. Nah, kemudian summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya sambil bertakbir dan bertakbir. Jadi beliau bangkit Allahu Akbar, gitu. Bangkit dari sujud itu juga takbir. Tsumma wada'a ra'sahu fakabbara. Kemudian beliau sujud lagi dan beliau bertakbir. Fasajada mithla sujudihi au atwala. Beliau menjadikan sujudnya yang kedua itu sama dengan sujudnya atau lebih panjang dari yang sujudnya di dalam sholat tadi. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian beliau angkat kepalanya dan beliau bertakbir. Naam. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih dan ini adalah lafaz milik Al-Imam Al-Bukhari. yakni lafaz yang ada di dalam riwayat Bukhari. Kata Al-Hafidh wa fi riwayatin li Muslim salat al-asri, dan di dalam suatu riwayat bagi Imam Muslim salat ini adalah salat asar. Tadi dalam riwayat Bukhari itu disebutkan salah satu salat siang hari, maka kemungkinannya duhur atau asar. Tapi ternyata ada riwayat yang menegaskan bahwa sholat tersebut sholat asar, bukan sholat duhur, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Naam. Maka ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini gambaran umumnya adalah bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat bersama para sahabat. Sholat yang beliau lakukan adalah sholat asar, tapi beliau karena lupa, jadi sholatnya cuma 2 rakaat, beliau salam. Ya, cuma 2 rakaat, lalu beliau sudah salam. Harusnya ini beliau tasyahud awal. Ya, tapi karena beliau lupa, tidak tasyahud awal, dijadikan tasyahud akhir, langsung salam. Begitu selesai salam, sahabat-sahabat yang ada di sana, di antaranya ada pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, tetapi mereka berdua enggan, segan untuk ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada seorang sahabat yang beranikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasita am kusiratis salah. Apakah engkau lupa atau sholat ini sudah dikasar? Ya, karena kalau sholat 4 rakaat dikasar ya jadi 2, ya. Nah, karena sholat waktu itu 2, jadi ini orang bingung, apa memang sholat ini sudah ada aturan baru yang harus dikasar atau memang karena ini Nabi lupa? Ya. Ada yang mau bertanya tapi segan, tapi ada yang memberanikan diri untuk bertanya, yaitu Dzuliyadain. Dia beranikan diri, dia tanya, ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah, apakah engkau lupa atau sholat ini sudah dikasar? Ini adab yang baik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak langsung klaim, ya Rasulullah engkau lupa. Tidak. Kenapa? Ya karena bisa jadi yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah orang yang paling tahu tentang agama. Mungkin saja sholat sudah dikasar, mereka nggak tahu ketika itu kan. Jadi adab bertanya yang bagus bagi dia adalah, ya Rasulullah apakah engkau lupa atau sholat ini sudah dikasar? Ya. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lam ansa walam tuksar. Ini tidak dikasar dan juga aku tidak lupa. Nabi benar-benar tidak tahu kalau sholat ini tadi itu cuma 2 rakaat. Jadi ketika dia katakan, ya Rasulullah engkau lupa atau sholat sudah dikasar? Nabi bilang, tidak, saya tidak lupa, sholat juga tidak kasar. Ya, jadi Nabi tahu kalau sholat tadi itu lengkap. Ya.
benar-benar manusiawi, benar-benar sifat manusia, lupa, benar-benar lupa. Ya. Nah, bukan sengaja lupa untuk mau membuat suatu syariat, tetapi benar-benar Nabi memiliki sifat manusia, yaitu lupa. Sebagaimana Nabi dalam riwayat lain mengatakan, ana ansa kamatan sauna, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Innama ana basyarum mithlukum, sungguh aku ini manusia biasa seperti kalian saja. Ana ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya, ini Nabi tidak tahu perkara gaib. Andai kalau Nabi tahu perkara gaib, Dzuliyadain pas mau ngomong begitu, Nabi langsung katakan, ya sudah, saya sudah tahu tadi sholat itu cuma 2 rakaat. Ini kalau Nabi tahu perkara gaib, ya. Nabi SAW tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, apalagi sampai sifat-sifat uluhiyah, tidak. Makanya ketika Dzuliyadain mengatakan anasita am kusiratis shalah, apakah engkau lupa atau sholat itu dikasar, Nabi benar-benar mengatakan lam ansa walam tuksar, aku tidak lupa dan tidak kasar. Ya, orang kan jadi bingung, ya, kok Nabi tidak lupa, sholat tidak kasar, tapi cuma 2 rakaat. Ya, maka Dzuliyadain kembali lagi memberikan komentar, memberikan keterangan. Oh, ini pas kalau begini berarti bukan dikasar nih, Nabi lupa ini. Maka dia katakan bala qad nasita ya Rasulullah, bahkan engkau sudah lupa wahai Rasulullah. Ya. Di dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari atau riwayat Muslim tidak disebutkan adanya dialog antara Rasulullah dengan Dzuliyadain sebelum Rasulullah melakukan 2 rakaat tambahan. Tapi di dalam riwayat Abu Daud ada dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Dzuliyadain untuk memastikan kabar beliau. Sebab itu Al-Hafidh menyebutkan dalam riwayat berikut, kata beliau, wali Ahmad wali Abi Dawuda faqala asadaqa Dzuliyadain fa'auma'u ay na'am wa hiya fi sahihain lakin bilafdin faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahullahu ta'ala dzalik. Jadi perhatikan riwayat tambahan ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dan bagi Imam Abu Daud, di dalam riwayat Abu Daud, di dalam sunan beliau, yakni Nabi sebelum melakukan 2 rakaat itu, Nabi sebelum menyempurnakan melakukan 2 rakaat yang beliau lupa, yang beliau tinggalkan, itu beliau ada tanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan beliau? Kata beliau, asadaqa Dzuliyadain, apakah Dzuliyadain ini benar, ucapannya ini benar? Yani apakah memang benar-benar sholat ini telah terjadi sesuatu yang pengurangan di dalamnya? Asadaqa Dzuliyadain, apakah dia benar? Komentarnya ini apakah dia benar? Aku lupa. Maka apa? Para sahabat itu fa'auma'u aina'am, para sahabat mengangguk, maksudnya iya, engkau lupa. Ya, kata Al-Hafidh wa fi sahihain, riwayat ini ada dalam sahihain, lakin bilafdin faqalu, akan tetapi dengan lafaz faqalu, maka mereka berkata na'am. Kalau dalam riwayat Abu Daud hanya mereka berisyarat, tapi kalau dalam sahihain yaitu mereka mengatakan dengan tegas, benar engkau lupa. Ya. Kemudian apa? Al-Hafidh mengatakan lagi di sini, wa fi riwayatin lahu, dan di dalam suatu riwayat yang lain bagi Imam Abu Daud, walam yasjud hatta yaqanahallahu ta'ala dzalik. Nabi tidak lakukan sujud sampai Allah meyakinkan beliau. Allah yakinkan Nabi, memberikan wahyu, ilham bahwa Nabi itu benar-benar lupa, baru Nabi sujud. Nabi tidak berpegang dengan komentar Dzuliyadain, tapi Nabi tidak sujud sampai ada keyakinan dari Allah. Tapi kalimat ini dhaif, riwayat ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah. Maka riwayat yang benar, ketika Nabi berdialog dengan Dzuliyadain dan disaksikan oleh para sahabat bahwa memang Nabi lupa, maka seketika itu Nabi langsung sujud. Nabi menerima kabar ini, tidak menunggu sampai datangnya keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, perhatikan baik-baik. Di dalam riwayat tambahan Abu Daud ini ada dialog antara Nabi dengan Dzuliyadain dan para sahabat yang lain sebelum Nabi menambah rakaat yang kurang. Berarti antara 2 rakaat yang telah Nabi putuskan dan 2 rakaat yang berikut itu, yang nanti Nabi tambah, itu ada percakapan di sana. Iya, paham ya? Ada percakapan di sana.
Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, lalu gambaran selanjutnya dari hadis yang mulia ini, setelah Nabi pastikan bahwa beliau telah lupa, beliau menambah 2 rakaat, kemudian beliau salam, beliau tidak sujud sahwi ya, beliau tambah 2 rakaat supaya jumlahnya jadi 4, lalu beliau salam, setelah salam beliau sujud sahwi 2 kali. Tapi di dalam sujud sahwi itu ada takbir ya, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar bangkit lagi ya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini bahwa hadis ini menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang memiliki sifat-sifat manusia seperti lupa dan yang lainnya. Dan kita beri catatan bahwa terkadang para nabi, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para nabi mengalami yang namanya lupa ya. Nah, jadi para nabi, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi para nabi mereka mengalami peristiwa yang namanya lupa. Nah, yang kedua, keluar dari sholat sebelum menyempurnakan sholat dengan sangkaan bahwa sholat telah sempurna tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Keluar dari sholat dengan sangkaan bahwa sholat tersebut telah sempurna tidak membatalkan sholat. Nah, jadi dia keluar dari sholat sebelum sholat itu sempurna dengan sangkaan bahwa sholatnya memang telah sempurna, itu tidak membatalkan sholat. Begini bahasannya, perhatikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat yang harusnya 4 rakaat, beliau sampai di 2 rakaat lalu beliau putuskan sholatnya, keluar dari sholat, yaitu dengan salam. Begitu beliau putuskan sholatnya dengan sangkaan beliau bahwa sholat ini sudah sempurna, sudah 4 rakaat, padahal masih 2 rakaat. Beliau sudah keluar dari sholat tersebut ya, tapi sholat ini tidak batal. Kenapa sholat ini tidak batal? Ya buktinya Rasulullah tidak sholat ulang ya. Andai sholat ini batal, maka sholat ulang dari awal ya, dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Tapi sholat ini tidak batal, maka apa? Cukup tambah saja yang kurang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah 2 rakaat berikutnya supaya menyempurnakan dia, kemudian dilengkapi dengan sujud sahwi. Ya, maka kita katakan bahwa keluar dari sholat sebelum sholat itu disempurnakan atau sebelum menyempurnakan sholat dengan sangkaan bahwa dia sudah sempurna, itu tidak membatalkan sholat. Kalau dikatakan Ustadz, kalau sholatnya tidak batal, lalu bagaimana caranya menyempurnakan sholat? Dia tinggal tambah saja yang kurang. Jawabannya tinggal apa? Tambah saja yang kurang. Ini misalnya Anda sholat duhur 4 rakaat, di rakaat ketiga Anda salam. Selesai salam orang katakan, Ustadz kurang 1 rakaat. Oh iya benar, iya kurang 1 rakaat. Sholat ini batal apa tidak? Tidak batal. Makanya dari itu solusinya ya tambah 1 rakaat saja. Ya. Kecuali kalau Anda keluar dari sholat sebelum sholat itu disempurnakan dengan sengaja ya. Anda sholat duhur 4 rakaat, tapi begitu rakaat ketiga ya rasa buang airah, keluarlah salam saja, salam antum keluar ini batal apa tidak sholatnya? Batal. Kalau balik mau sholat lagi misalnya ya harus dari awal, tidak boleh sambung 1 rakaat saja, tidak boleh, karena sholat itu sudah batal ya. Paham ya?
Baik. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwa bagi kasus seperti ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kasus seperti ini kasus apa? Ya kasus seperti sholat asar ini. Seorang dia sholat maghrib cuma 2 rakaat, dia salam, kemudian dia sadar oh kurang 1 rakaat, ya sudah dia tambah, kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwinya di mana? Di luar salam. Ya. Kasus ini berbeda dengan kasus meninggalkan tasyahud awal. Kalau kasus meninggalkan tasyahud awal, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Tapi kalau kasusnya seperti ini, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Ya. Nah, ana berikan catatan penting. Kalau pada kasus melupakan tasyahud awal atau lupa terhadap tasyahud awal, sujud sahwi fungsinya sebagai penyempurna atas tasyahud awal yang ditinggalkan. Ya. Tapi kalau sujud sahwi untuk kasus yang seperti ini, fungsinya adalah targiman li syaitan, untuk membuat syaitan itu marah. Ya. Jadi setan tidak berhasil menipu Anda daripada membuat Anda lalai daripada kewajiban Anda. Jadi sujud sahwi di sini fungsinya bukan untuk menyempurnakan rakaat, tetapi fungsinya adalah untuk membuat setan itu marah. Ya. Nah. Baik. Kemudian faedah yang berikut, sujud sahwi itu dilakukan 2 kali dengan takbir pada masing-masing sujud. Nah, yang kedua, yang berikut, kealpaan imam terkait dengan para makmum. Kealpaan imam terkait dengan para makmum. Jadi ketika imam itu dia lalai dari sholatnya, maka makmum ini dia berkewajiban untuk mengikuti imam. Kenapa? Karena mereka berkaitan. Makmum itu terkait dengan imam. Jadi begitu para sahabat sadar bahwa Rasulullah ini sholatnya kurang, mereka waktu itu tahu, iya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, mereka tahu. Ada Dzul Yadain, mereka tahu. Tapi waktu ketika Rasulullah melakukan kekeliruan, di situ mereka tidak. Begitu Rasulullah salam di 2 rakaat, mereka bilang, oh ini masih 2 deh, kami lanjutkan saja sendiri. Tidak ada. Mereka pun ikut salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kealpaan imam itu terkait dengan apa? Makmum. Jadi makmum itu bergantung pada sholatnya imam. Ya, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, misalnya ketika imam dia keliru, maka apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, kalau imam dia di tasyahud awal, imam dia bangkit, dia tidak tasyahud awal, dia bangkit, apa yang dilakukan oleh makmum? Bangkit bersama dengan imam. Ya. Dan dia berkewajiban menegur imam, tetapi bukan berarti dia melakukan sholat menyelisihi imam. Ya, jangan imam berdiri dia sujud, imam ruku dia berdiri, jangan. Dia ikut imam. Paham ya? Baik. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa sujud sahwi tidak menjadi batal dengan adanya berbicara di antaranya. Jadi di antara mau lakukan sujud sahwi dan sholat atau sholat yang terjadi kekurangan padanya. Jadi misalnya begini, ada seseorang dia sholat, perhatikan Ustaz. Di sini misalnya ada seseorang dia sholat,
kemudian dia lupa, katakanlah dia sholat maghrib, dia lupa 1 rakaat, dia sholat 2 rakaat saja. Begitu dia sholat 2 rakaat saja, dia sudah mau jalan keluar masjid. Ada orang bilang, Anda tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Dia bilang, tidak. Mana panggil satu orang lagi siapa? Betul anak sholat 2 rakaat. Dia bilang, iya betul, Anda tadi sholat 2 rakaat. Ya sudah, dia mau sholat, tapi orang ini sudah berwudu, sudah batal wudu. Ya, apa yang harus dia lakukan? Dia berwudu, kemudian dia kembali dan dia lakukan 1 rakaat, lalu dia sujud sahwi. Artinya kewajiban dia untuk melakukan sujud sahwi itu tidak putus dengan adanya percakapan antara tenggang waktu tersebut. Paham ya? Jadi dia bilang, sudah lama tadi anak sudah bicara-bicara ini, jangan sujud sahwi lah, sholat ulang saja. Ya itu enggak. Jadi dia tetap sujud sahwi. Dia sujud sahwi itu tidak menjadi batal dengan adanya percakapan atau berbicara di tenggang waktu tersebut. Maksudnya begitu. Paham ya? Sebab itu ketika di dalam riwayat Abi Daud itu bahwa Dzuliyadain ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anasita am kusirta shalah, apakah engkau lupa atau salat ini telah dikasar? Rasulullah mengatakan lam ansa wa lam tuksar. Aku tidak lupa dan aku tidak kasar, ya. Tidak lupa dan salat tidak kasar. Kemudian Dzuliyadain berkata, bala, bahkan nasita, engkau telah lupa ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak langsung lakukan salat ulang, tapi Rasulullah tanya kepada yang lain, benar ini Dzuliyadain? Mereka katakan, ya benar wahai Rasulullah. Baru beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi. Maka di sini percakapan beliau menghalangi beliau dari melakukan salat tersebut dan sujud sahwi apa tidak? Tidak. Ya. Nah, oleh sebab itu pembahasan ini memang panjang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, tetapi kesimpulannya adalah perkara tersebut tidaklah membatalkan, ya. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasahah. Dan dari Imran bin Husain yang Allah telah meridainya, dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasahah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, lalu beliau lupa. Nabi salat bersama mereka lalu Nabi lupa. Fasajada sajadataini thumma tasyahhada thumma sallama. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud, kemudian beliau tasyahud, yakni tasyahud akhir, thumma sallama, kemudian beliau salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahumallah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan riwayat ini. Wal Hakim wa sahhahahu. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Beliau mensahihkannya. Naam. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini, kalau kita baca hadis ini, maka kita dapati pemahaman bahwa Rasulullah itu pernah sholat, kemudian beliau lupa. Lalu beliau sujud sahwi sebelum tasyahud, bukan sebelum salam. Ya, sebelum apa? Tasyahud. Beliau sujud sahwi dulu. Kemudian setelah itu beliau setelah selesai sujud sahwi beliau tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir baru kemudian beliau salam. Ya. Hadis ini dipakai oleh sebahagian para fuqaha sebagai dalil
untuk menunjukkan bahwa di antara tempat melakukan sujud sahwi itu adalah sebelum tasyahud. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Riwayat ini apa? Riwayat yang dhaif, dan dia menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matannya adalah dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga didhaifkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah, dan juga didhaifkan oleh Syekh Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah. Dengan demikian hadis ini tidak dianggap sebagai hujjah. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum tasyahud adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, pendapat yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil, tidak dapat diamalkan. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah tasyahud sebelum salam. Ya, setelah tasyahud sebelum salam. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syakka waliyabni ala mastaiqana thumma yasjud sajadataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Kata Al-Hafidz dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an, sehingga dia tidak tahu berapa jumlah rakaatnya, rakaat salatnya, atsalatan am arba'an, apakah 3 atau 4, falyatrahi syakka, maka hendaklah dia tinggalkan, dia abaikan keraguannya itu, waliyabni ala mastaiqana, dan dia sambung salatnya berdasarkan apa yang dia yakini. Tsumma yasjud sajadataini qabla yusallima, kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, apabila salatnya itu nanti adalah 5 rakaat, 6, maka kedua sujudnya itu menggenapkan salatnya. Dan apabila salatnya itu memang sudah lengkap 5, sudah lengkap 4 maksudnya, kana targhiman lisyaitan, maka 2 kali sujud itu adalah targhiman lisyaitan, yaitu penghinaan kepada syaitan, merupakan pelecehan terhadap syaitan. Kata Al-Hafidz rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, gambaran umum dari hadis ini adalah begini, kalau seorang dia sholat begini, dalam sholat itu dia ragu, sholat ini sudah 3 atau sudah 4, atau sudah 2 atau sudah 3, ya, dia ragu. Maka hendaklah dia tinggalkan keraguannya itu, lalu dia pilih yang dia yakin. Dia pilih yang dia yakin. Kemudian
dia sujud sahwinya sebelum salam. Dia sujud sahwi sebelum salam. Ini gambaran umum. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, faedah dari hadis yang mulia ini yang pertama bahwa salah satu penyebab sujud sahwi itu adalah keraguan di dalam salat. Keraguan di dalam salat. Maka kita berikan catatan, keraguan itu ada dua jenis. Keraguan itu ada dua jenis. Ada keraguan yang seseorang mempunyai keyakinan lebih berat kepada salah satu. Ada keraguan yang seseorang sama sekali tidak bisa memilih. Iya. Jadi misalnya suatu ketika seorang itu dia ragu apakah 3 atau 2, tapi dia punya keyakinan lebih berat kepada salah satu. Apakah kepada 3, atau kepada 2. Tapi yang jelas dia punya keyakinan itu ada salah satu pilihan yang lebih dia yakini. Ya, lebih condong kepadanya. Ada juga keraguan yang dia sama sekali tidak punya pilihan, tidak bisa memilih. 3 kuat, 2 juga kuat, atau 3 kuat, 4 juga kuat. Dia sama sekali tidak bisa memilih apakah mana yang dia lebih yakini itu tidak bisa. Paham? Ini juga keraguan. Ya, ini juga keraguan. Nah, keraguan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah keraguan jenis yang kedua ini, yaitu dia ragu dan dia tidak bisa memilih sama sekali. Atsalatan am arba'an, apakah ini 3 atau 4, sama sekali dia tidak bisa memilih. Maka kalau kondisinya demikian, kata para ulama, maka dia memilih rakaat yang paling kecil. Dia pilih rakaat yang paling kecil. Itulah maksud dari sabda Rasulullah, wal yabni ala mastaiqana. Hendaklah dia bangun salatnya itu di atas apa yang dia yakini. Maksudnya adalah di atas rakaat yang paling kecil. Paham? Paham ya? Misalnya kalau dia ragu, ini 3 atau 4, sama sekali dia tidak bisa menentukan. Maka yang dimaksudkan dia bangun sholatnya di atas apa yang dia yakini itu adalah di atas 3 rakaat. Paham ya? Di atas 3 rakaat. Maka sekali lagi kita berikan catatan, garis bawahi kalimat bahwa yang dimaksudkan keraguan di dalam hadis ini adalah keraguan pada poin yang kedua, yaitu seseorang tidak mampu untuk memilih jumlah mana yang lebih dia yakini. Iya, karena keraguan dalam sholat itu ada 2. Ada keraguan yang dia bisa memilih, ada keraguan yang sama-sama kuat, dia tidak bisa memilih. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah keraguan yang jenis kedua, yang ini dia tidak bisa memilih. Nah, kalau kasusnya seperti ini, perhatikan baik-baik, kalau kasusnya seperti ini, maka yang harus dia pilih adalah rakaat yang paling kecil. Kalau dia ragu antara 3 dan 4, maka dia harus pilih 3. Ya. Kalau dia ragu antara 2 dan 3, ya dia pilih 2. Begitu, paham ya? Dan kasus seperti ini, dia pilih jumlah rakaat yang paling kecil dan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ya, paham ya? Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Karena nanti ada hadis yang menyebutkan keraguan juga, tetapi sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Ya, nah, maka kita katakan sekali lagi, ini anak ulang-ulang, harus paham baik-baik. Bagi seseorang yang ragu di dalam sholat tentang jumlah rakaat dan dia tidak bisa memilih apakah rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, maka orang ini harus pilih rakaat yang paling kecil dan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ya, sujud sahwi dilakukan sebelum apa? Salam. Baik. Paham sampai situ ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Yang kedua, faedah yang kedua, hikmah dari sujud sahwi itu adalah sebagaimana nampak dalam hadis, yaitu yang pertama untuk melengkapkan kekurangan di dalam sholat, atau yang kedua adalah untuk penghinaan terhadap syaitan, targhiman li syaitan. Ya, karena syaitan itu selalu berusaha untuk menipu manusia. Maka manusia tidak boleh terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan. Ketika manusia tidak terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan, maka itu adalah penghinaan terhadap syaitan itu sendiri. Ya. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ya kepada kita bahwa bagaimana menghadapi tipu daya syaitan di dalam salat. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwa syaitan itu benar-benar musuh bagi manusia.
Dia selalu berusaha untuk menyesatkan manusia sampai di dalam ketika manusia itu melakukan salat sekalipun. Ya. Sekalipun dia sedang melakukan ibadah, katakanlah di sini salat, maka setan itu tidak berputus asa daripada menyesatkan manusia, ya. Sehingga dia masukkan di dalam salat seseorang itu keraguan-raguan, ya, dan seterusnya. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa amalan hati tidak membatalkan salat. Amalan hati tidak membatalkan salat. Maksudnya apa, Ustaz? Ya maksudnya keraguan-raguan itu kan seseorang berdiskusi dalam hati, katakanlah begitu ya. Terjadi percakapan dalam hatinya. Maka ini tidak membatalkan salat. Misalnya seorang, begitu pula ketika seorang dalam salat khusyunya terganggu, itu juga amalan hati ya. Maka ini tidak membatalkan salat. Berbeda dengan amalan lisan. Bisa membatalkan salat. Ini seseorang dia salat tiba-tiba lalu dia bicara, ya. Dia cerita misalnya. Nah, ini membatalkan salat. Tapi kalau dalam amalan hati tidak membatalkan salat. Ya, paham ya? Ya begitu seorang dia ragu, dia berusaha untuk memastikan apakah 3, apakah 4, itu kan dia dalam perasaannya berkecamuk ya, dia harus berdiskusi dalam perasaannya sendiri, apakah ini sekian, begitu kan? Dia berusaha untuk mengingat-ingat, tadi saya pertama baca surat apa, kedua surat apa, berarti ini kira-kira rakaat yang ketiga atau keempat, kan begitu. Ini terjadi amalan hati, percakapan dalam hatinya. Nah, tetapi salatnya batal apa tidak? Tidak batal. Ya, tidak batal. Nah, dari sini ya kawan, disimpulkan bahwa ada orang yang tiba-tiba dia salat misalnya, lalu dia ada perasaan ketawa, tapi dalam hatinya saja, tidak terlahir dalam lisannya. Apakah batal salatnya? Tidak batal salatnya. Ya, misalnya tiba-tiba kayak dia mau ketawa begitu, dia teringat sesuatu ya, ini tentu permainan syaitan. Tetapi begitu dia teringat sesuatu, ada lucu, dia ketawa, tapi dalam hati tidak sampai terkeluar dengan lisannya. Maka salatnya sah, tidak batal. Ya, jadi semua termasuk dalam amalan hati. Kita katakan amalan hati itu tidak membatalkan salat. Seperti seorang dia salat juga, Allahu Akbar, lalu dia khusyuknya berubah. Dia ingat, pikir ya, tadi itu anak belum ikat kambing, ya misalnya. Atau tadi anak lupa ambil makanan ayam misalnya. Ya ini kan amalan hati. Ya, di amalan hati. Apa batal salatnya? Tidak batal. Tapi kalau dia Allahu Akbar, tadi anak taruh, ini batal. Ya, batal salatnya. Kenapa? Karena dia lahirkan di dalam lisan dia. Paham ya? Nah, sebab itu kalau kita baca sirah, itu kita dapati Umar bin Khattab pernah menyusun strategi perang itu dalam salat. Ya, itu Allahu Akbar, langsung terpikirkan dia tentang pasukan yang sedang dia utus dalam medan perang. Ya, dan ini tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena alasannya adalah amalan hati itu tidak membatalkan salat. Dalilnya salah satunya ini, keraguan di dalam salat. Apakah 3 atau 4? Dia pilih yang yakin, kemudian dia lanjutkan salatnya dan dia sujud sahwi. Ya, maka terjadi amalan hati di sini. Terjadi apa? Amalan hati. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Paham ya? Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un qala wa ma dhaka qalu sallaita kadha wa kadha qala fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi salati syai'un amba'tukum bih walakin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi thumma yasjud sajdatain. Muttafaqun alaih. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah salat bersama kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami.
Falamma sallama qila lahu, tatkala Rasulullah itu salam, maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ahadatsa fi salati syai'un, telah terjadi sesuatu di dalam salat. Telah terjadi sesuatu di dalam salat. Qal, maka Rasulullah bertanya, wa madzaka? Apa itu? Terjadi apa? Qalu shallaita kadza wa kadza. Para sahabat berkata, engkau telah salat demikian dan demikian. Qal fathana rijlaihi. Maka Ibnu Mas'ud berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melipat kakinya, wastaqbalal kiblata, lalu beliau menghadap kiblat, fasajada sajadataini, lalu beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqala. Kemudian Rasulullah menghadap kami dengan wajah beliau, lalu beliau bersabda, innahu law hadatsa fis salati syai'un amba'tukum bih. Sesungguhnya kalau ada terjadi sesuatu perubahan di dalam salat, pasti aku kabarkan kepada kalian. Ya, pasti aku beritahu kalian. Walakin innama ana basyarum mithlukum. Akan tetapi sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faida nasitu fadzakiruni, maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Lalu perhatikan kalimat ini, garis bawahi kalimat berikut, yaitu kata Rasulullah, wa idza syakka ahadukum fi salatihi, dan apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falyataharras shawaba, maka hendaklah dia memilih yang benar. Ya, ini juga ragu tapi pilih yang benar. Artinya keraguan ini dia bisa menentukan mana yang lebih benar. Iya, paham ya? Seperti yang tadi kita katakan pada catatan, yaitu ada keraguan yang dia bisa menentukan mana yang lebih kuat. Ya. Maka Nabi katakan, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia pilih yang benar. Wal yutimma alaihi, lalu dia sempurnakan salatnya. Tsummal yasjud sajadataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam suatu riwayat bagi Imam Bukhari, wal yutimma tsumma yusallim tsumma yasjud, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Jadi kalau kita lihat riwayat muttafaqun alaih itu kan hanya disebutkan bahwa hendaklah dia sujud 2 kali sujud saja. Riwayat umum ya. Tidak disebutkan sujud ini sebelum salam apa sesudah salam, tidak disebutkan ya. Cuma Nabi katakan hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Maka riwayat Bukhari memperjelas, riwayat Bukhari yang lain memperjelas bahwa sujud ini dilakukan setelah salam, yaitu fal yutimma, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya, tsumma yusallim, kemudian dia salam, tsumma yasjud, kemudian dia sujud. Maka sujud ini dilakukan setelah salam. Ya. Wali Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatay sahwi ba'da salami wal kalam. Jadi ini lebih jelas lagi. Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sujud sahwi setelah salam dan berbicara. Ya. Setelah salam dan apa? Berbicara. Jadi ketika Nabi selesai salam itu, kan Nabi bertanya kepada para sahabat ya. Begitu ada bicara-bicara, ya sudah Nabi lanjutkan untuk apa? Sujud sahwi. Jadi di sini sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi ini adalah sujud sahwinya setelah salam, berdasarkan riwayat ini. Jadi ini penafsiran hadis dengan hadis ya. Sebagaimana pada awal pembahasan Ustadz sudah katakan bahwa kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi itu kita dapati bahwa ada sebahagian hadis-hadis yang bersifat umum, nanti ada hadis-hadis sebagian yang bersifat khusus dalam masalah yang sama. Maka hadis yang bersifat khusus itu sebagai penjelas atas hadis-hadis yang bersifat umum. Ya, Nah inilah cara memahami hadis yang paling terbaik. Ya, maka di sini ketika kita lihat riwayat muttafaqun alaih, disebutkan saja bahwa Nabi sujud 2 kali sujud sahwi.
Tapi di mana tempat sujudnya Nabi ini? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Tidak disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih. Tapi disebutkan secara terpisah dalam riwayat masing-masing, yaitu riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abdullah bin Ja'far marfu'an. Dan bagi Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far secara marfu', Rasulullah bersabda, "Man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallima." Ya, barang siapa yang dia lupa, dia ragu di dalam salatnya, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud setelah salam. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ikhwan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di bab atau di bawah hadis ragu yang mempunyai keyakinan. Ya. Maka artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ingin memberikan pemahaman bahwa kalau kasusnya seperti kasus yang ada dalam Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, maka sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Ya. Yaitu apa? Ini ketika seseorang dia ragu, tapi dia punya pilihan. Ragu, ini 3 atau 4. Dia punya pilihan. Oh, ini 4 yang lebih kuat. Setelah dia diam sebentar, dia pikir-pikir. Tadi baca surat ini pertama, kedua surat ini, yang ketiga tadi Anda baca apa? Ini keempat, gitu kan? Dia bisa menentukan ini keempat. Dia pilih yang keempat. Maka dalam kondisi demikian, dia sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia lihat lagi, dia sholat, dia ragu, ini 3 apa 2? Dia lebih kuat, oh ini 2. Dia pilih 2, ya dia yakin. Tapi dia lanjutkan sholatnya, sempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi pun setelah salam. Karena keraguan ini keraguan yang dia punya pilihan antara salah satu dari keduanya. Iya. Berbeda halnya dengan keraguan yang sama sekali dia tidak punya pilihan. Maka dia harus memilih rakaat yang paling kurang. Tapi kalau keraguan yang dia punya pilihan dan dia yakin lebih cenderung kepada salah satu, maka dia pilih itu, lalu dia sujud sahwinya itu setelah salam. Baik. Sampai di sini paham? Jadi di sini kita sudah dapat apa? 3 tempat atau 3 alasan untuk sujud sahwi. Pertama, di bab ini hadis yang paling pertama yaitu lupa tasyahud awal. Ya. Lupa tasyahud awal kalau sudah berdiri sampai di atas, walaupun diingatkan tidak boleh kembali lagi, tapi justru harus ingatkan jamaah supaya ikut makmum. Kenapa? Karena kalau sudah berdiri sampai di rakaat ketiga, artinya dia sudah sampai di rukun. Ya. Sementara tasyahud awal bukan rukun. Jadi kalau berbenturan antara yang bukan rukun dan rukun, maka dia harus kembali kepada yang rukun. Yang bukan rukun harus mengalah. Ya. Paham ya? Jadi orang-orang yang misalnya ada duduk tunggu tetap mau tasyahud awal, suruh berdiri. Karena itu harus mengalah, itu bukan rukun. Dia harus ikut di posisi imam, yaitu di posisi rukun. Ya. Dan sujud sahwinya apa? Sebelum salam. Kasus kedua, ya ini sholatnya kurang rakaatnya. Ya. Kurang rakaatnya. Kalau kurang rakaatnya, sholatnya tidak batal. Maka solusinya dia tambah saja yang kurang. Kemudian sujud sahwinya di mana? Sebelum apa setelah? Setelah salam. Kalau rakaatnya kurang, misalnya kurang 1 rakaat, ya sudah tambah 1 rakaat. Setelah tambah 1 rakaat, salam, sujud sahwi, salam lagi. Ya, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Yang ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu yang tidak punya pilihan. Ragu-ragu yang tidak punya pilihan. Berarti dia pilih yang paling kecil rakaatnya. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Yang keempat, ragu-ragu yang dia punya pilihan, dia lebih condong kepada salah satu. Iya. Dia lebih yakin, keyakinannya lebih kuat kepada salah satu. Kalau ragu-ragu yang seperti ini, maka dia pilih yang dia yakini, yang dia yakin tersebut, lalu sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dengan demikian sudah ada 4 kasus, ya. Ada 4 kasus untuk melakukan sujud sahwi. Yang kasus-kasus ini punya tempat-tempat sujud sahwi tersendiri. Ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang dilakukan setelah salam. Ya. Baik. Ilahuna ya ikhwana fiddin azanillahu wa yakum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala.
Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini harus paham baik-baik ya. Nah, hadarallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.